Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa ia akan pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah tak menjabat lagi sebagai presiden. Hal itu disampaikan Jokowi merespon pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi bahwa kepala negara layak menjadi Dewan Pertimbangan atau Watimpres di pemerintahan Prabowo Subianto. Jokowi menyebut jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober mendatang dan setelah itu langsung pulang ke Solo. Di sisi lain, Budi menilai Jokowi masih terlalu muda untuk pensiun. Menurutnya, ex-gubernur Jakarta itu masih bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Budi pun menyebut Jokowi layak menjadi Watimpres di pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Pak, soal kemarin Pak Menkominfo atau Pak Budi ini mengatakan Bapak ini masih pantas untuk jadi Watimpres nih Pak. Apa? Bapak masih cocok untuk jadi Watimpres karena terlalu muda untuk pensiun. Ini bagaimana Pak tanggapannya Pak? Saya mau pulang ke Solo. Terima kasih Bapak. Setelah lengser Bapak pulang ke Solo Pak? Terima kasih Bapak. Ya. Ya, Pak. Jadi Terima kasih setelah lengser Pak. mau kemana Saya Pak? sampaikan Pulang ke Solo. pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir bertahun-tahun di wilayah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Nawawi Pomolango hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu Harun Masiku. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal tahun 2020 lalu. Lantas, menjadi pertanyaan besar berapa biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tribunnews.com, biaya parkir tersebut diperkirakan hingga Rp86,4 juta jika per malamnya dihitung Rp120.000. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto ikut mendampingi Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur pada Kamis 12 September. Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan Polri se-Indonesia. Kepala negara kemudian mengajak mereka untuk berfoto bersama di depan Istana Garuda setelah acara berakhir. Di satu momen, sejumlah pejabat Polri terlihat mengerubungi Prabowo Subianto. Mereka bergantian menyalami Menteri Pertahanan tersebut di bawah teriknya sinar matahari. Bahkan sejumlah poluan meminta izin untuk berfoto lagi dengan Prabowo Subianto.
Viral insiden seorang pria terjepit pintu bekas gedung SMAN 1 Mihing Raya di Desa Tuyun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Diketahui bekas gedung tersebut kini digunakan sebagai perumahan warga. Pria itu diduga meninggal saat hendak mencuri. Ia terjepit pintu saat membobolnya, namun saat kepalanya berhasil masuk, tubuhnya terjepit di pintu yang masih terkunci. Diduga ia tidak bisa menarik kembali kepalanya sehingga terjebak dan meninggal dunia akibat kehabisan oksigen. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sepang untuk dilakukan visum. Polisi juga turut mengamankan barang bukti cangkul yang diduga digunakan korban untuk mencongkel pintu. Hasil visum menunjukkan tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban, kecuali jepitan benda tumpul di bagian leher. Dokter menyatakan korban meninggal dunia akibat tidak lancarnya sirkulasi udara ke paru-paru dan otak. Kejadian mulai Lewu Tuyun. TG kasus ulu tabe huma hapi tuyat tuh. Itulah kasus sama seperti bunuh diri. Gara-gara dia mau masuk rumah terus kejepit lehernya, nggak bisa keluar. Nah, ini kasus pencurian terjadi tadi malam berkisar antara jam 3 jam 4. Nah, ini kejadian, namun orangnya kita nggak tahu siapa namanya. Ini kejadian di Desa Tuyun. Untuk pertama kalinya Palestina akhirnya ambil bagian dalam sidang umum PBB. Namun kehadiran perwakilan Palestina dalam sidang membuat Duta Besar Israel kepanasan. Duta Besar Israel mengutuk keras tindakan apapun yang meningkatkan status Palestina di PBB. Dikutip dari Tribun News, ini merupakan kali pertama Palestina duduk di antara negara-negara anggota PBB pada 10 September. Dalam sidang yang digelar di New York, pengamat tetap untuk Palestina di PBB, Riyad Mansur, duduk di antara perwakilan Sri Lanka dan Sudan. Di mejanya tertulis label negara Palestina. Meski begitu, perwakilan Israel mengecam keras penempatan Palestina di antara negara anggota PBB. Menurutnya, peningkatan status Palestina itu seolah menjadi hadiah untuk Hamas.